Sekolah Kristen Generasi Unggul Banjarmasin hadir untuk menjadi partner orang tua dalam mempersiapkan masa depan anak dengan konsep pendidikan berkarakter unggul. Visi misinya luar biasa yang saya dapatkan untuk anak-anak di sini, dan terbukti setelah 6 bulan anak saya sekolah di sini, Sharon, ada banyak perubahan yang terjadi. Dari awalnya yang ya biasa, suka bermain, sekarang jadi lebih bertanggung jawab, lebih banyak membaca firman, dan secara pelajaran dia lebih punya tanggung jawab, beda seperti sebelumnya. Sekarang kalau ada PR atau apa, dia selalu mau berusaha yang terbaik, menyelesaikan yang terbaik. Kalau saya mengajarkan sedikit yang nggak apa-apa, salah, dia nggak mau, dia maunya yang terbaik. Dan saya pikir itu suatu yang positif ya, memiliki rasa tanggung jawab untuk sesuatu yang excellent, yang sempurna. Dan satu hal yang paling signifikan yang boleh saya lihat adalah betapa dia saat ini semangat sekali untuk bisa baca Alkitab. Dan setiap malam dia akan selalu mengingatkan sebelum tidur untuk kita boleh baca Alkitab bersama-sama, merenungkan apa yang menjadi firman Tuhan pada hari itu. Dan setiap harinya dia akan cerita apa saja yang sudah dia pelajari di sekolah, apa yang dipelajari dengan misnya, bahkan apa yang dia sharing dengan teman-temannya di sekolah Genu. Di sekolah Genu juga bakat saya berkembang karena di sekolah Genu sering ada kegiatan-kegiatan yang sangat menarik seperti dance, menyanyi, main seruling. Di situ saya bisa lebih percaya diri untuk tampil. Dan di sekolah Genu juga mentor-mentornya itu sangat baik, dan teman-temannya itu mau berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Kemudian di sekolah Genu juga rasa kekeluargaannya sangat kuat karena di sekolah Genu satu sama lain itu saling menyayangi, tidak ada yang mau bertengkar. Pendaftaran dibuka untuk tingkat PGTK, SD, dan SMP. Segera daftarkan putra-putri Bapak dan Ibu, tempat terbatas. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor telepon kami atau langsung ke kantor Sekolah Kristen Generasi Unggul Banjarmasin. Shalom warga kerajaan, kembali lagi pada minggu ini kita beribadah kepada Tuhan secara online. Sebelum mulai ibadah, izinkan saya VB akan menyampaikan beberapa informasi seputar Rock Ministry Banjarmasin. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, gereja telah menyediakan beberapa fasilitas persembahan, yaitu dengan cara transfer atau scan QRIS yang dapat diakses melalui aplikasi Dana, OVO, dan GoPay, yang dapat dilihat pada slide berikut. Komunitas yang benar dapat memberi kita kekuatan dalam menghadapi setiap musim kehidupan kita, terlebih dalam masa pandemi ini. Maka dari itu, tetaplah bergabung dalam aktivitas komunitas gereja kita yang akan tetap diadakan secara online yang dapat dilihat pada slide berikut. Oke, sebentar lagi kita akan mulai ibadah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita agar tetap fokus selama ibadah berlangsung. Sekian informasi dari saya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang berada di rumah, baik itu yang ada di jalan ataupun yang ada di tempat pekerjaannya pada hari ini. Biarlah kita bersama-sama mengajak saudara untuk bersama bersatu hati memuji dan meninggikan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada minggu ini, kita bersatu hati di dalam doa. Kami ucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan, pada hari ini kami boleh bersama-sama menyaksikan tayangan online pada ibadah minggu ini Tuhan. Biarlah kami boleh merasakan lawatan-Mu Tuhan bekerja bagi setiap kami. Dan biarlah dimanapun kami berada saat ini Tuhan, hati kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Memuji, menyembah dan meninggikan Kau Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja, memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami Tuhan. Memberikan pengharapan iman yang teguh di dalam Kau Tuhan. Pada masa-masa saat ini Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi setiap kami di rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati kami saat ini, mengundang Kau masuk dalam hati kami Tuhan. Bertata atas setiap pujian dan sembah kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita tinggikan Dia. Haleluya. Bersama-sama kita nyatakan, terima sukacita. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, akan tata semangatku, akan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita. Mari bersama-sama nyatakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat badai. Hey, mari semua. Haleluya,
Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, membawa setiap korban syukur kami hanya kepada-Mu Tuhan. Kau yang menyelidiki setiap hati kami. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Inilah hati kami. Kami katakan, selidiki aku. Kau yang mengetahuinya Tuhan. Mari katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kami kan tetap setia. Kami kan tetap setia padamu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Mari
Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Shalom warga kerajaan, kembali kita bertemu. Dan selama 2 bulan yang lampau saya sudah arahkan kepada warga kerajaan untuk menyampaikan belajar firman Tuhan dari kitab Yakobus. Dan dalam Yakobus pasal pertama ayat kedua dikatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, all joy, ketika menghadapi apa? Pencobaan. Pencobaan dia bisa ujian. Ujian itu dari Tuhan untuk membuktikan keaslian. Ketika ada banyak goncangan begini, rumah-rumah yang tidak didirikan di atas batu karang pada runtuh, yang tidak berakar akan jebol, ya. Dan kalau pencobaan itu membuktikan bagaimana apa betul kita setia. Setia pada Tuhan, setia pada pasangan hidup kita. Aslinya kita akan kelihatan lewat beberapa bulan ini. Ini ujian, karena itu saya beri nama Corona Academy. Bukan pandemi, tapi akademi. Kita bisa merubah semua ini kan musim ya. Ketika musim gugur, kita mengalami bunga-bunga gugur. Kita mengalami yaitu banyak yang hilang dari hidup kita. Nah, aslinya kita kelihatan. Kita ini manusia jasmani atau manusia rohani. Kita ini adalah roh. Banyak orang anggap dirinya rohani. Tunggu dulu. Kalau orang rohani dia tidak akan khawatir ketika barang-barang hilang, penghasilan hilang. Karena sumbernya bukan daripada manusia, bukan daripada dunia, tapi dari Tuhan. Saya mengajarkan anggaplah kebahagiaan. Jadi ketika ada change, karena ini autumn ya. Seringkali orang bilang musim gugur ya, fall. Itu akan terjadi perubahan. Pohon-pohon yang begitu indah pada berguguran semua dan kelihatan jelek. Mungkin kita kelihatan secara fisik seperti itu. Tetapi kita bisa merubah change menjadi chance. Tergantung kita dong, ya. Kita bisa merubah kesempitan jadi kesempatan. Anggap suatu kebahagiaan.
ada goalnya. Kalau orang tidak tahu goal, orang tidak tahu purpose, dia akan kacau. Dan tujuannya adalah supaya menjadi matang, menghasilkan buah yang matang. Banyak orang berkata, kita nggak ngapa-ngapain. Kita harus tahu, kita harus ke arah being, bukan doing. Banyak orang keliru, saya nggak bisa kerja apa-apa. Sekarang Tuhan sedang membentuk kita, ya. Dan firman Allah berkata supaya apa? Utuh, tidak kekurangan suatu apapun, sempurna, lacking nothing. Seringkali kita berpikir lacking nothing itu hal-hal yang jasmani. Tetapi setiap pada goal kita adalah seperti dikatakan Kristus, hendaklah engkau sempurna, hendaklah engkau matang, hendaklah engkau utuh sepenuhnya, sama seperti Bapakmu sempurna adanya. Karena itu mari kita tetap menganggap suatu kebahagiaan, sesuatu yang tidak menyenangkan, kita bisa yaitu tetap berbahagia. Ada orang berkata, ada orang cuma menanti badai berlalu, tetapi ada orang belajar menari di bawah hujan lebat. Saya ajak saudara, dancing in the rain. God bless you, warga kerajaan. Amin. Puji Tuhan, kita sudah dengarkan pujian, sudah dengarkan juga suara gembala, dan saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari saudara kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi Tuhan, tidak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu. Kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menyembah, mendengarkan firman-Mu walaupun melalui ibadah online ini. Karena kami percaya Engkau hadir tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Kebangunan rohani yang sesungguhnya bukan di dalam perkumpulan, tetapi di dalam hati setiap kami masing-masing. Itulah sebabnya Tuhan, biarlah melalui firman-Mu yang sebentar kami dengar, ini menjadikan kami semakin bertambah, semakin bersemangat, semakin bersuka cita, dan semakin memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih Engkau tidak pernah berubah. Dahulu kemarin hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Urapi firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu. Dan juga Engkau pakai seluruh kru yang bertugas, hamba-hamba-Mu yang melayani, seluruh jemaat-Mu yang menyaksikan tayangan ini melalui ibadah online ini. Dan setiap kami semuanya diberkati. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, puji Tuhan, kekasih Tuhan, saya sampaikan atau membaca firman Tuhan diambil dari Amsal pasal 29 ayatnya yang ke-17. Amsal 22 ayat yang ke-6, Amsal 22 ayat yang ke-6. Satu ayat ini berbunyi begini, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Di dalam terjemahan yang lain saudaraku berbunyi begini, ajarilah anak cara hidup yang betul, maka sampai tua pun dia akan hidup demikian. Kekasih Tuhan, saya tertarik, bukan tertarik ya, tapi seperti ditaruh sesuatu di hati ini pada waktu kita mengikuti acara Tuhan Yesus Dahsyat. Di mana pada waktu itu kesaksian yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Yoyo dari GBI Rock Lombok. Di mana beliau bersaksi bahwa pada waktu muda sekali beliau itu adalah termasuk anak yang dimanja. Ya, beliau menyadari bahwa itu didikan yang salah. Dan beliau mempunyai 2 orang saudara perempuan dan 1 laki-laki yaitu Pak Yoyo sendiri. Sehingga di usianya yang masih remaja beliau pernah minta mobil sport. Dan itu pun dikabulkan oleh ayahnya. Dan membuat di hidupnya tidak tambah baik. Tapi semua saya percaya oleh kemurahan Tuhan. Beliau bisa dipakai Tuhan untuk menjadi gembala jemaat di GBI Rock Lombok. Dan beliau juga masih seorang pengusaha. Nah, di sini yang membuat saya tertarik Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan adalah bagaimana peranan orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya dari latar belakang keluarga 6 bersaudara. Ya 5 laki-laki, dari saya anak pertama sampai adik saya yang ke-5 itu laki-laki semua.
yang perempuan 1 yang terakhir. Seperti saudara bisa lihat, ini adalah foto kami waktu itu saya masih kelas 2 SMP mungkin. Dan ini baru pulang dari gereja, acara waktu itu kalau tidak salah acara Natal. Ya, acara Natal kami dijemput dan kemudian kami berfoto bersama-sama. Ya, memang papi saya itu suka seperti itu, kumpul anak-anak kemudian berfoto dan untuk kenang-kenangan seperti itu. Itu salah satu sifat papi yang kemudian menurun ke saya juga. Saya sedang seperti itu. Nah, tapi dari satu sifat mami juga itu lebih dominan, yang membentuk saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingat dari SD kelas 6 itu saya sudah dididik. SD kelas 6 itu saya sudah dididik untuk setiap selesai makan itu cuci piring sendiri. Ya, SD kelas 6 cuci piring sendiri. Dan itu terbentuk, terpatri sampai hari ini. Saudara bisa tanya nanti dengan istri saya, jadi kalau saya habis makan saya cuci piring sendiri, cuci perangkat-perangkat atau peralatan yang bekas saya pakai. Dan kalau mungkin ada cucian yang masih berantakan, ya karena istri saya dia masak misalnya, saya langsung cuci itu. Hanya saya yang agak geli, yang mungkin jarang saya sentuh itu adalah yang misalnya ada minyak-minyaknya, itu direndam dulu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apalagi sejak tahun 2012 kami tidak punya pembantu, ya. Jadi kami hanya berdua sehingga kami mau tidak mau itu sudah terbentuk, sudah terbiasa habis makan cuci sendiri. Nah, bahkan di SMP, waktu saya SMP justru mami saya itu mendidik saya untuk cuci pakaian sendiri. Anda dapat membayangkannya, suruh cuci sendiri. Karena kami 6 bersaudara, ya, 6 bersaudara. Jadi 5 laki-laki, itu dari saya yang pertama sampai adik saya yang nomor 5 itu semua laki-laki. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, pada waktu kita dididik sedemikian rupa, rasanya ada sesuatu yang terhambat atau rasa kami ingin bermain itu rasanya terhalang. Tapi itu tidak membuat kami merasa berat seperti itu, tidak, saudaraku. Bahkan bagaimana caranya itu kami dididik, bagaimana caranya supaya pekerjaan kami selesai dan kami juga bisa bermain. Ya, karena umur itu waktu itu kalau SMP ya kurang lebih umur 12-13 tahun. Nah, kemudian saudaraku, karena mami papi saya ini adalah didikan Belanda. Ya, tentu kalau dia mendidik, saudaraku, dia pernah berkata begini, mami saya pernah berkata begini, kalau anak-anak ini tidak dididik secara Hitler, tidak akan pernah jadi manusia. Wow, saudara yang dikasih Tuhan, bukan berarti bahwa dulu itu kami monyet, bukan, saudaraku. Ya, jadi sistemnya mendidik itu tuh luar biasa seperti Hitler, katanya seperti itu. Nah, mami saya ini, saudaraku, dia didikan Belanda tadi saya katakan sih, dan dia pernah bekerja di salah satu perusahaan yang namanya Jacobsen. Ya, saudara, seumuran saya mungkin kita tidak tahu perusahaan Jacobsen, tapi paling tidak orang tua kita pasti mengerti, apalagi yang pernah sekolah di pendidikan Belanda. Mami saya itu adalah dia sebagai sekretaris di perusahaan Jacobsen itu, sehingga kalau ada surat yang dikirim ke Belanda dia menerjemahkan bahasa Belanda. Kan nanti kalau ada surat yang datang dari Belanda dia akan menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Saudara, pendidikan mami saya itu lebih tinggi dari papi saya, saudaraku. Ya, sebenarnya seperti itu, lebih tinggi dari papi saya. Dan lagi kalau papi saya itu, saudaraku, dia tidak mau tahu dalam arti kata ya pokoknya mengalir aja. Tapi mami saya itu dia punya pandangan itu lebih terbuka seperti itu. Ya, jadi dari dua orang tua yang mendidik dan membesarkan kami ini, ada nilai-nilai yang kami dapatkan. Terutama papi saya itu, saudaraku, kalau sudah malam pada waktu kami mau tidur, ya dia senantiasa memberi wejangan. Dan itu wejangan itu, saudaraku, kadang-kadang ya namanya kadang tiap malam disampaikan. Karena kami dulu, saudaraku, tinggalnya di bedak, sehingga tidak ada kamar hanya 2 ranjang, 1 ranjang tingkat itu buat kami dan 1 ranjang buat orang tua dengan adik kami yang perempuan. Nah, jadi saudaraku, dia senantiasa memberi wejangan. Apa wejangannya? Yang sampai sekarang ini saya sering sampaikan ya di dalam khotbah di hari Minggu pernah beberapa kali. Wejangan dari orang tua atau papi saya itu, saudaraku, yang dia sampaikan adalah pertama harus jujur. Yang kedua jaga nama baik. Yang ketiga jangan menghendaki barang orang yang bukan milik kamu. Papi saya belum Kristen, saudaraku.
belum Kristen. Saya menikah di tahun 83 ya. Kemudian papi mami saya itu jadi Kristen. Itu mungkin di tahun 85 atau 86. Tetapi tahun 70-an yang mungkin karena kami masih muda sekali itu, masih anak-anak, dia memberikan wejangan-wejangan seperti itu sampai kadang-kadang saya berpikir, aduh, ini kok papi ngomong-ngomong seperti ini, kadang-kadang kita mau tidur, saya ambil bantal, saya tutup telinga, enggak bisa juga, tembus juga saudaraku, tetap tembus. Tapi itu justru yang nyantol sampai hari ini. Jujur, jaga nama baik, dan jangan pernah menghendaki barang orang yang bukan milik kamu. Sehingga saudaraku, papi saya itu sampai pensiun di salah satu perusahaan yang cukup besar di Banjarmasin ini. Dia hanya punya sepeda motor, itu pun dikreditkan dari perusahaan, ya, itu yang dia dapatkan, dan tidak bisa beli rumah. Ya, tidak bisa beli rumah. Itu sampai terakhir dia pensiun. Nah, tetapi saudara, tetapi yang luar biasanya anak-anaknya semua punya rumah masing-masing. Dan itu sesuatu luar biasa, nilai yang ditinggalkan oleh papi saya, saudaraku. Nah, nilai yang ditinggalkan oleh mami itu beda lagi, saudaraku. Mami saya itu, saudara, setiap pagi sebelum dia jalan kaki, dia selalu baca firman dan kemudian berdoa. Dan kemudian pada waktu dia mau tidur, dia senantiasa baca firman dan kemudian berdoa. Sehingga saudaraku, ini yang ditinggalkan nilai-nilai seperti ini. Seperti itu, luar biasa. Jadi didikan yang seperti itu, saudara, seperti tadi firman Tuhan katakan di dalam Amsal pasal 22 ayat yang ke-6 dalam terjemahan yang lain berkata, ajarilah anak cara hidup yang betul, maka sampai tua pun dia akan hidup demikian. Jadi ini terbawa, saudaraku, terbawa ya. Sehingga saya dengan istri pun, saudaraku, walaupun kita tidak punya pembantu, ya kita menikmati saling bantu ya, saling bekerja bersama-sama. Tapi memang kebanyakan istri saya yang bekerja. Dan dia luar biasanya, saudaraku, dia senang menyetrika. Nah, saya paling tidak suka menyetrika dari dulu, saudaraku. Ya, sehingga kalau nyuci masih oke, kalau tidak dicuci kan enggak, pakaian basah dan kotor. Mau enggak mau nyuci, saudara, waktu di usia SMP. Tapi menyetrika, waduh itu paling kesel. Tapi apa boleh buat, tidak disetrika, enggak karu-karuan. Nah, tapi istri saya justru dia paling suka adalah menyetrika. Ya, menyetrika dia paling suka. Wow, ini bagi saya merupakan sesuatu yang bukan kebetulan, sesuatu yang luar biasa. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang nilai-nilai yang disampaikan oleh kedua orang tua kami. Dan biasanya saudaraku, ya karena kami itu masih senang bermain, ya masih suka bermain. Bagaimana caranya? Karena papi saya itu, saudaraku, kalau kita pulang bermain dan tidak ingat waktu, sudah selesai. Karena apa? Kita akan dipukul dengan rotan mungkin besar kurang lebih ini atau seperti ini, saudara. Ya, kemudian dibelah 4. Waduh, saudaraku, itu kalau kena kaki, kena pantat, selesai. Bilur-bilurnya tidak hilang dalam waktu 2-3 hari, saudaraku. Nah, apa yang harus saya lakukan? Karena saya sebagai anak pertama, saya bilang sama adik-adik saya, cari, kumpulkan rotan yang ada, buang di bawah kolong. Ya, komandannya, saudaraku. Kemudian dikumpul dan saya siapkan sabuk yang kalau dipukulkan itu tidak sakit. Ya, saya siapkan, karena papi saya itu apa yang ada itu dipukulkan, ya saudaraku. Ya, kita kalau papi sudah pulang, saudaraku, waduh itu seperti apa ya. Pokoknya kita takut semua deh, saudaraku. Nah, tetapi didikan yang ini membuat kami itu luar biasa, luar biasa. Saya 6 bersaudara, termasuk yang perempuan, 5 sarjana. Hanya adik saya nomor 3 itu pun lulus STM. Sampai satu kali saya ngomong sama mami saya, waktu dia sudah tua, saya katakan, mami senang ya di hari tua. Ya, mami saya bilang, puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mami saya itu adalah, saya percaya dia berdoa. Dia berdoa, saudaraku, untuk anak-anaknya, untuk keluarga, untuk keturunannya. Saya percaya sekali, karena dia suka berdoa. Sehingga saudaraku pernah keceplosan. Ya, mami ini apa yang harus mami lakukan? Sudah cukup hanya berdoa untuk keturunan mami. Ya itu, saudaraku. Sehingga kalau sekarang mami saya meninggal di tahun
di tahun 4 tahun yang lalu ya. 4 tahun yang lalu dia meninggalkan kita. Itu tidak ada sakit, saudara. Tidak ada sakit sama sekali. Ya hanya karena dia turun tangga, kemudian nafasnya terengah-engah, dan kemudian pagi itu kira-kira jam 5 atau setengah 5 adik saya keluar. Kemudian dia kaget, dan kemudian dia angkat mami saya, ditaruh di sofa, sebentar berangkat. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin karena saya ini adalah anak yang pertama, ya anak pertama dari 6 bersaudara. Mungkin saya lebih dekat dengan mami memang. Sehingga waktu papi meninggal, ya biasa artinya biasa ya sedih. Tapi satu kali waktu papi mau diberangkatkan untuk dimakamkan, saya diminta untuk memberikan kata-kata sambutan. Oh saya enggak bisa, saudaraku. Saya katakan enggak bisa. Ya karena apa? Saya bisa khotbah di depan ribuan orang. Tapi untuk melepas papi berangkat ke pemakaman, aduh enggak kuat, saudaraku. Akhirnya sudah beberapa tahun sudah kemudian papi pun diberangkatkan. Tetapi saudaraku pada waktu mami meninggal, ya pada waktu mami meninggal itu biasa. Namun pada waktu mau tutup peti, wow, ada sesuatu yang hilang, saudaraku. Ya, ada sesuatu yang hilang. Saya itu 4 tahun yang lalu, berarti sudah 26 tahun kurang lebih saya menggembalakan. Sudah berapa banyak melayani penghiburan pemakaman jemaat, saudaraku. Itu sudah sering, saudaraku. Tapi pada waktu itu ada sesuatu yang pergi. Sehingga sebelum peti itu ditutup, hati saya tidak tahan. Bukan hanya menangis dengan berdinang air mata, enggak. Tapi bercucuran, saudaraku. Menetes sampai istri saya mengambil tisu dan dia menghapus air mata saya, saudaraku. Dan itu adalah sesuatu yang luar biasa yang saya pernah alami. Saya pernah menangis, saudaraku. Pada waktu berdoa pernah menangis, bisa. Waktu memuji Tuhan bisa mengeluarkan air mata. Tapi pada waktu mami saya meninggal, waduh, seperti ada sesuatu yang saya merasa kehilangan, dan itu sesuatu yang luar biasa berharganya. Sehingga setiap kali saya mendengar lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Nikita kalau tidak salah, di doa ibuku namaku disebut. Saya tidak tahan, saudaraku. Lagu itu tidak sampai dinyanyikan sampai habis, pasti air mata saya mengalir. Ya, 4 tahun mami meninggalkan kita. Dan sampai kadang-kadang kalau ingat mami, kadang-kadang masih bukan sedih apa, saudaranya, tapi ada sesuatu yang hilang. Dan mami saya meninggal itu di usia 83 tahun. Sudah tua sih sebenarnya. Ya, sudah tua. Tapi saya merasa sangat dekat sama mami, saudaraku. Ya, kemudian cintanya mami itu, saudaraku, luar biasa ya. Dan saya bangga dilahirkan dan dibesarkan oleh papi dan mami saya, saudaraku. Walaupun waktu masih kecil kita dididik. Saudara, saya ingat waktu itu SMP. Saudara lihat gambar tadi ya. SMP itu kira-kira kelas 2 atau kelas 3 sudah sebesar itu loh, saudaraku. Tapi waktu pengen keluar, pengen jalan-jalan, ya enggak kemana-mana sih, hanya ke Pasar Belauran. Pasar Belauran di Keramso itu, saudaraku. Pengen lihat orang jualan, pengen lihat orang jual-jual, ya cuman jalan-jalan. Kalau sendirian enggak diizinkan, bagaimana caranya? Saya ajak saudara sepupu saya, saudaraku. Saudara sepupu saya seusia dengan saya, hanya tua saya 5 bulan atau 6 bulan. Nah, saya ngomong sama sepupu saya suruh datang ke rumah. Kamu ngajak saya untuk membantu beli buku, seperti itu. Akhirnya mami saya izinkan. Dan juga sebaliknya seperti itu. Tapi mami saya berkata, jam 9 harus ada di rumah. Pernah satu kali lewat 5 menit, saudaraku. Hanya lewat 5 menit. Saya gedor pintu. Oh, tidak dibuka. Oh, mungkin saya berpikir orang tua saya tertidur. Atau mungkin tidak dengar, saya gedor lebih kencang. Saudaraku, tidak berapa lama pintu dibuka. Tetapi mami saya pakai rotan. Wah, itu sudah SMP loh, saudaraku. Sudah SMP. Wow. Tetapi saya lihat didikan orang tua yang memang disertai dengan kasih itu beda. Ya, kalau sekarang, waduh, orang tuanya bisa ditantang untuk berkelahi, saudaraku. Nah, oleh sebab itu
Didik Alkitab katakan didik anakmu dengan cara hidup yang betul. Maka sampai tua pun dia akan hidup demikian. Ya. Nah saudara dikasihi Tuhan, di dalam Efesus pasal 6 ayat yang keempat. Efesus pasal 6 ayat yang keempat yang berbunyi begini. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya pernah melihat di media sosial, saudaraku, ada seorang bapak. Dia menghajar anaknya, yang perempuan 2 anaknya umur mungkin enggak sampai 10 tahun. Ya, mungkin 5 tahun dengan 6 tahun dengan yang 4 tahun. Diajar, saudaraku, seperti mengajar maling. Aduh, hati saya nangis, saudaraku, anak perempuan loh. Nah, cuman saya heran itu yang memvideo itu siapa? Kalau yang memvideo itu misalnya mamanya, aduh keterlaluan, saudaraku. Anak ini sampai muter-muter, sampai masuk bawah meja, dipukul, bukan dengan rotan. Mungkin seperti gantungan baju yang dari kawat itu, saudaraku. Sampai muter-muter, sampai badannya seperti itu, kesakitan. Saya pikir orang tua yang tidak bertanggung jawab. Ya lebih baik jangan kawin aja, ya no? Daripada kawin, punya anak kemudian anaknya disiksa. Padahal saya mau kasih tahu kepada orang tua. Anak yang dilahirkan, yang dipercayakan kita membesarkan, itu bukan anakmu. Dengar baik-baik, bukan anak kita. Itu hanya titipan. Makanya jangan terlalu bersandar dengan anak. Itu bukan milik kita. Banyak kita keliru, kita bergantung kepada anak. Satu kali anak tidak hormat kita, tidak menghargai kita kecewa, kita marah. Di media sosial kan bukan rahasia umum lagi, saudaraku. Ada seorang anak di sekolah kan jadi dokter. Nah, pada waktu dia mau kawin, kemudian orang tuanya tidak mampu membiayai dengan keinginan si anak. Anak itu menulis surat, membuat catatan yang mengatakan bahwa mulai sekarang putus hubungan dengan orang tua hanya gara-gara keinginannya tidak dipenuhi. Padahal perjuangan orang tuanya pada waktu menyekolahkan anaknya seperti apa. Ya, tapi itu yang terjadi. Saya hanya berpikir hukum tabur tuai pasti terjadi. Ya. Dan tetapi di satu sisi saya pernah melihat ada seorang anak laki-laki. Dia menggendong ibunya yang sudah tua, yang tidak bisa jalan, tidak bisa apa-apa. Dia gendong, dia suapin ibunya. Oh, itu juga sesuatu yang luar biasa. Saya percaya itu adalah anak yang dididik dari mudanya seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak bapak-bapak ya di zaman dulu terutama orang-orang Tionghoa. Di zaman yang cek tuh saudaraku, orang-orang Tionghoa. Kalau istrinya hamil dan kemudian masuk rumah sakit, kemudian mau bersalin, begitu terdengar suara teriakan baby yang lahir, perawat muncul, langsung ditanya, cowok apa cewek? Begitu cowok, si bapak wow bersuka cita, wow luar biasa. Tapi begitu dengar cewek, dengan sedih dia memalingkan wajahnya. Kecewa, saya mau kasih tahu dan saya berharap di zaman sekarang ini tidak ada yang seperti itu. Anak laki perempuan itu sama. Ya sama di hadapan Tuhan. Bahkan kadang-kadang saya mau kasih tahu saudaraku, saya pernah lihat ya kadang-kadang anak perempuan bisa berbakti loh, memperhatikan loh orang tuanya loh. Walaupun tidak semua anak perempuan seperti itu. Ya memang tergantung didikan lagi. Contoh seperti yang saya tadi cerita, yang sudah terekspos. Bagaimana seorang anak laki-laki, dia gendong ibunya yang sedang lumpuh. Yang sedang lumpuh digendong, kemudian dengan pakai selendang. Wah saudaraku, ini sesuatu yang luar biasa. Dia kasih ibunya makan, itu sesuatu yang luar biasa. Ada lagi yang lebih parah, anak yang umur kurang lebih mungkin 15 tahun. Ibunya, si anak mau minta uang, tidak dikasih uang karena uangnya mungkin tidak ada. Ibunya ditempeleng, ditendang loh saudaraku. Ditendang loh, itu yang memfoto, yang memvideo itu kira-kira siapa? Apakah bapaknya? Kalau bapaknya seperti itu berarti bapaknya konyol juga. Ya, konyol juga. Sebab kalau anak seperti itu berani menendang orang tua, nempeleng orang tua, jitak aja saudaraku sekalian. Ya, masukkan aja lagi ke dalam perut. Kurang ajar kan anak seperti itu. Ya, si ibu memang tidak bisa berbuat apa-apa saudaraku. Ya, tapi itu pasti didikan yang salah. Nah, karena apa? Saya dulu dididik sistem Hitler saudaraku. Makanya saya bersyukur. Ya. Saya bersyukur. Nah, papi mami saya itu saudaraku, dia berarti dia kenal Tuhan. Kalau tidak tahun 85, 86.
Saya dibawa ke sekolah minggu oleh tetangga saya. Itu sejak saya di mungkin umur 9 tahun. 9 atau 10 tahun. Saudara yang dikasihi Tuhan, papi mami saya belum Kristen. Tapi pada waktu hari Minggu dia berkata, ayo bangun, bangun. Karena kan kami kan tidak punya kamar. Ranjang lantai 2, rangkap 2, kemudian sebagian tidur di bawah pakai kelambu. Bangun, bangun, ke gereja, ke gereja. Papi mami belum kenal Tuhan. Itu saudara, kami 5 laki-laki kalau naik becak, 1 becak. Jadi ada samping kanan kiri, ada yang di sadelnya itu, dan kemudian ada yang di bawah dipakai papan. 5 saudara. Gereja kami dulu saudaraku ya. Karena rumah di Kuripan, gerejanya di mana? Itu di belakang Garuda sekolah minggu. Dan sekolah minggu pada waktu itu saudaraku selalu juara. Ya selalu dapat ada yang terbaik. Karena papi mami saya itu paling marah kalau anak-anaknya tidak ke gereja. Pada waktu saya besar dalam hati saya, papi mami nyuruh kita ke gereja. Padahal sendiri juga enggak ke gereja. Tapi tidak salah. Apa yang dilakukan oleh papi mami tidak salah. Pada waktu dia menabur, tidak lihat hasil. Sekarang hasilnya luar biasa. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan. Waktu adik-adik saya waktu itu mereka sudah bertumbuh karena mereka ikuti satu persekutuan. Ya, saya tidak ikut sebagai saudara yang tertua. Kadang-kadang gengsi kan, diajak adik-adik saya, kita doa sama-sama yuk, doa sama-sama. Saya bilang, kalian aja. Dan betapa kagetnya mereka saudaraku. Pada waktu mereka tahu saya jadi pendeta. Mereka bertanya begini, apa enggak salah ya? Kok si Freddy jadi pendeta, apa enggak salah? Dulu diajak doa aja enggak mau. Saudara yang dikasihi Tuhan, namanya panggilan. Iya. Nah, oleh sebab itu saya sarankan kepada saudara. Kalau anak saudara panggilan bukan jadi pendeta, jangan disuruh jadi pendeta. Ya, saya ini pengennya jadi pengusaha saudaraku. Ya, karena latar belakang saya itu dulu miskin. Ya, jadi waktu anak-anak itu kalau makan telur itu saudara, ini pernah saya saksikan. Makan telur itu 2 biji untuk orang 8. Kami 6 bersaudara, papi mami, ya 8. Jadi bagaimana cukup 1 biji dipecah, dikasih air banyak, digoyang-goyang saudaraku, dibagi 4. Itu saya pernah alami. Tapi sekarang balas dendam, 2 biji 1 orang. Wah, luar biasa saudaraku. Itu saking susahnya, dan kemudian mami saya itu hebat, luar biasa. Sekalipun dalam keadaan susah yang dia tidak pernah lalai lakukan adalah anak-anaknya sedang makan itu di meja makan yang dia siapkan adalah vitamin C, vitamin B kompleks dan minyak ikan kapsul itu loh. Itu setiap meja di depan anak-anaknya. Itu saudaraku dalam keadaan susah karena dulu papi saya saudaraku bekerja sebelum di perusahaan yang di Banjarmasin yang cukup terkenal dulu. Dia pernah kerja di Rantau Pulut, saya enggak tahu Rantau Pulut. Tapi yang pasti dari Banjarmasin itu naik speedboat kurang lebih 5-6 jam. Pulangnya 6 bulan sekali dengan rambut yang sudah gondrong. Sehingga mami saya berkata sudah berhenti aja. Nah dalam berhenti itu kemudian papi saya cari kerjaan di perusahaan itu dan dia diterima saudaraku. Ya diterima di bagian itu kemudian saya juga membantu. Jadi boleh dikatakan saya SD sudah jualan permen saudaraku di muka kelas. Orang teman-teman sudah istirahat. Saya masih duduk di depan kelas seperti itu SD kelas 6. Ya SMP saya sudah keliling Banjarmasin. Jadi saya ini sudah dewasa sebelum waktunya. Tapi saya bersyukur dapat didikan seperti itu saudaraku. Dan saya tahu bagaimana rasanya hidup dalam kelimpahan. Tapi saya juga sudah tahu dan merasakan bagaimana hidup dalam kekurangan. Sehingga saya bersyukur. Jadi kalau sekarang ini saudaraku kita bisa membangun bangunan ini untuk sekolah ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Ya, ada orang berkata, wah kalau kita kasih persembahan ke gereja, kita kasih persepuluhan ke gereja, nanti pendetanya yang kaya. Sorry saudaraku, itu tidak berlaku dengan saya. Karena saya ini jujur, masih ada rasa malu dengan Tuhan. Ya, masih ada rasa malu dengan Tuhan. Kalau saya tidak ditanamkan kejujuran, kemudian jaga nama yang baik, dan jangan pernah menghendaki barang yang orang lain yang bukan kamu punya. Mungkin kita tidak membangun sekolah ini. Tapi saya akan bermewah-mewah. Saya akan punya rumah yang besar. Nah rumah yang saya punya saudaraku, yang saya punya ruko itu adalah mertua saya yang bangunkan. Ya, pada waktu dia masih hidup dia pernah berkata, kamu mau dibangun apa nih rumah ini? Saya bilang ya sudah kalau papa mau bangun dah ruko aja. Itu mertua saya saudaraku yang kasih. Ya, seluruh bangunan yang kita tinggalkan untuk ibadah ini. Itu semua adalah milik yayasan. Sampai satu kali ada seorang rekan berkata, loh ini tidak pakai nama pribadi aja Pak. Saya bilang enggak.
Ya, semua nama yayasan, nama gereja semuanya. Karena apa? Saya tidak mau sampai nanti saya sudah tidak ada lagi, saya masih sudah dikubur, kemudian ada hal-hal yang tidak enak. Ya, jadi semua yang saya lakukan, semua ini tidak ada nama saya. Semuanya, ya semua, kecuali yang saya punya, itu baru nama saya. Ya, saudaraku, karena apa? Saya tahu apa yang ada di dunia ini hanya sementara. Tuhan sediakan jauh lebih baik di sorga, di sana. Makanya firman Tuhan katakan begini, di mana hartamu, di situ hatimu. Harta saya ada di sorga. Makanya saya tidak terpengaruh dengan keadaan di dunia ini. Saya hanya berpikir yang penting cukup. Seperti Ibrani kata, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukup, ya cukupkan. Dan di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 itu lebih keren lagi saudaraku ayatnya. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini sudah cukup bagi saya saudaraku. Ya tidak kekurangan, kadang-kadang Tuhan kirim jemaat yang mengasihi kami dengan makanan. Sehingga saking banyak itu saya bisa bagi juga dengan full timer kami ya, anak-anak muda yang ada yang hadir, yuk kita makan sama-sama atau kami bagi seperti itu. Saking Tuhan itu luar biasa. Ya, luar biasa. Artinya Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Karena saya tidak bergantung bagaimana untuk masa depan, saya katakan masa depan saya ada di dalam tangan Tuhan. Yang penting adalah di mana kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya serakah, kalau saya mau memperkaya diri sendiri, maka bangunan itu tidak akan bisa terbangun, saudaraku. Tidak akan terbangun. Ya, bangunan itu terbangun karena 30 tahun saya menggembalakan dan itu adalah kita menabung. Dari mana uangnya? Saya tidak punya usaha, saya tidak punya toko, saya tidak punya perusahaan. Itu adalah dari uang saudara, perpuluhan saudara yang kita tabung, kita pakai untuk pembangunan itu. Dan pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya kita kaya di dunia ini, mati juga tidak dibawa kemana-mana saudaraku. Mendingan kita pakai untuk pekerjaan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. 3 hal itu yang sangat membekas. Banyak wejangan-wejangan papi saya saudaraku. Tapi itu yang sangat membekas. Jangan pernah menghendaki barang orang yang bukan milikmu. Jaga nama baik. Dan jujur. Satu kali saudaraku saya ingat. Saking jujurnya saya ini saudaraku ya. Karena prinsip saya kerja harus jujur, ikuti seperti wejangan papi. Nah saya bekerja di satu toko. Kemudian ya itu nilai-nilai itu yang saya tanamkan. Sehingga kemudian 8 tahun kemudian karena jujur tadi saudaraku, jujur, jangan mendeki barang orang. Dan kemudian jangan mendeki barang orang yang bukan milik kamu dan jaga nama baik. Saking jujur itu saudaraku, maka bos di mana saya bekerja, dia pikir mungkin sayang nih orang jujur sampai pindah ke lain, diambil orang lain. Sehingga dikasihkannya anak yang perempuan. 8 tahun saudaraku. Ya puji Tuhan. Jadi saya menikah dengan istri saya itu saudaraku adalah itu anak pimpinan. Jadi kalau dulu saya panggil koh, sekarang panggilnya papa saudaraku. Ya sebelum papa mama mertua dipanggil Tuhan. 89 mertua saya perempuan dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapa di sorga. 3 tahun yang lalu papa mertua saya dipanggil Tuhan ke sorga. Dan saudara tahu 16 tahun dari tahun 75 saya bekerja. Kemudian tahun dari tahun 75 tahun 90 saya mulai melepaskan pekerjaan. Kurang lebih 15 sampai 16 tahun saya di toko. Dan tanda tangan saya di bank waktu itu masih berlaku. Karena itu saudaraku, mertua saya berkata, ini kalau nanti papa berangkat atau keluar negeri, kamu buka cek atau apa. Begitu dipercaya. Kalau mau order barang, sales datang, saya yang melayani saudaraku. Artinya boleh dikatakan sudah hampir 99% sudah dipercayakan kepada saya. Seperti itu, karena mereka lihat ya. Sehingga satu kali waktu datang orang belanja saudaraku. Ya saya ingat sekali. Waktu datang orang belanja, dia belanja di toko kita, saudaraku, saya layani. Ada 2 barang yang
di toko kita tidak punya, yaitu mesin jahit dengan lampu strongking ya. Orang ini berkata, bisa enggak tolong saya dibelikan barang-barang ini dikomplit. Saya bilang oke, saya akan coba cari. Saya cari saudaraku, ini ketemu, saya dapat. Nah, singkat cerita, saya tanya sama mertua saya, Pak ini toko, barang-barang toko semua sudah siap. Kemudian ada dua item yang tidak ada di toko dan saya carikan. Apakah keuntungannya ini memang untuk toko atau untuk saya? Mertua saya bilang, ya memang untuk toko. Oh sudah, tidak masalah. Tapi paling tidak saya harus jujur. Saya harus katakan ini seperti ini. Itu loh saudara yang dikasih Tuhan. Tidak rugi kalau kita jujur. Tidak rugi kalau kita terbuka. Ya, hasilnya juga luar biasa. Dan itu yang tertanam, ya itu yang tertanam. Sehingga saudaraku itu bukannya membekas ya, terpatri. Ya. Nah, oleh sebab itu mami saya saudaraku, mami saya itu saya katakan seorang perempuan yang hebat. Saya bangga dengan dia karena tadi saya katakan kita latar belakang dari keluarga yang miskin. Mami saya kerja ini, kerja itu, kerja ini dan sebagainya. Pernah ngutang enggak? Pernah ngutang, tapi tidak pernah tidak bayar. Tidak pernah tidak bayar. Sampai orang yang ngutang berkata, bangga katanya. Dan itu menurun dengan saya saudaraku. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya tidak pernah ngutang. Saya tidak mau ngutang dan tidak akan pernah berhutang. Ya, tidak akan pernah berhutang. Kalau misalnya saya belanja barang, misalnya cicilan seperti handphone, bisa. Karena itu kan pakai kartu kredit, bisa cicil lebih enteng. Tapi untuk ngutang dengan orang, sorry. Prinsip saya bukan karena takut, saya menghindar supaya saya tidak berhutang. Supaya jangan sampai, karena hutang itu harusnya bayar saudara. Itu prinsip. Prinsip saya adalah utang adalah bayar. Kalau tidak kita akan malu, sampai di dalam kubur pun orang akan ingat. Ini utangnya lu sama aku lu, udah bayar lu sampai mati saudaraku. Ya, itu prinsip mami yang saya ambil. Ya, dan mami saya itu saudaraku, wow, saya bangga ya. Dan karena itu mami saya pernah berkata nih di 6 bersaudara ini, di foto ini, dia pernah berkata, Freddy ini adalah anak yang paling rapi dari semua saudara. Ya, itu ada sisi bangganya. Sehingga dulu kan rambut kita ini panjang nih saudaraku. Ya umur 20, di bawah 20 atau ya sekitar 20-an karena saya menikah di usia 25 tahun. Nah sebelum menikah itu rambut saya gondrong sehingga kadang-kadang saya iseng sama mami, Mi tolong digulungkan. Ya digulungkan loh saudaraku, pakai roll-rollan itu loh. Digulungkan mami saya enggak pernah ngomong, kamu ini laki-laki seperti perempuan. Enggak. Bahkan waktu saya menikah, ya sebelum saya jemput calon istri saya waktu itu, calon mempelai, saya bilang, Mi tolong dirolkan, Mi tolong disemprot. Dilakukan sama mami saya, keren. Saya pikir kalau orang tua zaman sekarang mungkin berkata, kalau anaknya minta dirolkan, ini laki kah perempuan kah? Mami saya enggak. Keren banget saudaraku. Dia punya wawasannya yang luar biasa. Cuma satu yang saya sesalkan, kenapa mami bisa bahasa Belanda tapi tidak diajarkan kepada anak-anaknya. Mami pinter saudaraku bahasa Belanda. Didikan Belanda, sekolahnya tinggi. Kalau tidak salah mungkin kalau sekarang ini SMP apa SMA. Itu sekretaris perusahaan Jacobson loh saudaraku. Ya, tinggi pendidikannya. Saudara lihat di gambar ini, papi saya itu ganteng loh. Mami saya cantik, makanya lahirlah yang seperti ini loh. Keren, saudaraku keren banget. Keturunan orang ganteng dan cantik. Oh haleluya, takut Tuhan lagi saudaraku. Ya, ayo didik anak-anakmu saudaraku. Didik anak-anakmu supaya engkau melihat di hari-hari tuamu. Nah saya tutup dengan satu cerita. Didik anak-anak kita itu seturut dengan jalannya Tuhan. Ya seturut dengan jalannya Tuhan. Tadi dikatakan di dalam Efesus tadi ya. Efesus pasal 6 ayat yang keempat tadi dikatakan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Didik mereka. Satu kali saudaraku, ada cerita. 2 orang bersahabat, anak-anak muda, 2 orang bersahabat. Satu anak orang kaya, satu anak janda yang kerjanya hanya mencuci pakaian. Mereka terlibat kejahatan. Ya mula-mula malak mungkin. Lama-kelamaan sampai merampok dan sebagainya. Nah sampai mereka berurusan dengan pihak kepolisian. Dan sampai
di penghakiman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada waktu di penghakiman itu, saudaraku, orang tua dari anak yang kaya ini berkata, "Pak, kami jamin. Kami akan jamin, kami bayar jaminan." Ya, kemudian singkat cerita anak itu pun dibebaskan dengan jaminan karena masih belum cukup umur. Nah, sedangkan anak janda ini, saudaraku, anak janda ini, apa yang dijamin? Ibunya yang berkata, "Aku jaminannya." Dan kemudian si ibu ini pun dikerjakan ke satu tempat kerja paksa untuk membuat terowongan. Dia kerja di sana, saudaraku, dan kemudian siang kerja angkut batu untuk membuat terowongan. Itu berat sekali, saudaraku, seorang perempuan. Jadi dari kulitnya yang putih, mulus, wajah yang cantik berubah, berkerut, hitam dan sebagainya. Nah, kemudian satu kali si anak orang kaya ini, mereka bertemu dengan temannya anak janda yang miskin ini. Dia berkata, "Udah, kenapa termenung? Yuk kita merampok lagi, kita berbuat jahat lagi, yuk kita melakukan ini lagi yuk." Si anak janda ini berkata, "Enggak, aku mau bertobat." "Loh, kenapa?" "Kenapa, kan tenang aja kan, kita jangan sampai ketangkap dan berurusan dengan polisi." Anak janda yang ibunya dikerjakan kerja paksa ini berkata, "Kamu enak, kamu anak orang kaya. Kamu masuk penjara, orang tuamu menjamin karena kamu orang kaya. Tapi aku cuma punya orang tua, ibu satu-satunya yang sekarang menderita untuk menjamin aku. Wajahnya yang cantik berubah, kulitnya mulus sekarang berubah, berkerut gara-gara aku. Aku tidak akan membuat untuk dia masuk penjara dan menjamin hidupku untuk kedua kalinya. Cukup." Nah, ternyata saudaraku, sesudah diselidiki, ternyata si perempuan ini, anak ini pernah dibawa ke sekolah minggu. Dengar baik-baik kekasih Tuhan. Karena itu sejahat-jahatnya orang yang pernah ke sekolah minggu, pasti ada satu kali dia akan bertobat. Pasti satu kali dia akan berubah. Karena apa? Di sekolah minggu itu ditanamkan dasar-dasar kebenaran daripada firman Tuhan. Dia akan membuat hidupnya akan berubah dan bertobat. Ternyata di dalam satu riset, saudaraku, pernah diadakan penyelidikan, keturunan dua orang. Satu keturunan orang jahat, satu keturunan orang yang baik dalam arti kata yang tidak berbuat jahat. Ternyata begitu diselidiki, ditelusuri nenek moyang mereka, yang jahat ini, saudaraku, adalah nenek moyangnya pemabok, penjahat, tukang pukul, artinya orang yang tidak takut Tuhan. Nah, sedangkan yang satu seorang yang orang yang bisa berbuat jahat juga, tapi pemuda orang ini baik. Ternyata begitu diadakan riset, ternyata keturunannya ada yang jadi dulunya pendeta, hamba Tuhan, diaken, pelayan Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, itu terjadi. Oleh sebab itu, mari jangan sampai kita meninggalkan satu teladan, jangan sampai kita meninggalkan kutuk nenek moyang terhadap generasi berikutnya. Alkitab mencatat, orang yang melawan aku, maka generasi sampai keempat, kelima akan kena kutuk. Oleh sebab itu, saudara yang kasih Tuhan, bagaimana saudara yang merasa yang hidup tidak menikmati segala kebaikan Tuhan, mungkin ada perjanjian nenek moyang Anda dengan roh-roh jahat. Saya pernah dengar cerita, saudaraku, ada orang-orang dulu pernah berjanji dengan kuasa kegelapan, pernah berjanji dengan roh-roh jahat supaya dia menjadi kaya, supaya dia sakti dan sebagainya. Tetapi yang jadi korban adalah keturunannya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, itu sebabnya kalau Anda sudah bertobat, putuskan kutuk-kutuk nenek moyang, putuskan kutuk-kutuk tersebut, sehingga dari generasi Anda sampai generasi berikutnya, generasi anak-anak dari cucu-cucu Anda tidak berada di bawah kutuk nenek moyang, tapi ada di bawah berkat Tuhan yang berlimpah. Ini penting sekali, sebab kutuk-kutuk nenek moyang itu Tuhan sudah ngomong. Orang yang membenci aku akan mengakutuk, generasinya akan hidup di bawah kutuk keempat dan kelima. Ketiga, keempat atau keempat dan kelima. Ya, mengerikan sekali saudaraku. Nah, oleh sebab itu jangan sampai pada waktu kita sudah meninggalkan dunia ini, kasihan saudaraku, anak-anak dari anak-anak kita, cucu-cucu dari cucu-cucu kita hidup dalam penderitaan, hidup di bawah kutuk, sehingga mereka menderita, sehingga mereka tidak menikmati kebaikan Tuhan. Kita ini hidup hanya sementara, saudaraku. Hanya 70 tahun. Itu pun kalau sampai tembus 70 tahun.
Apalagi pada masa-masa pandemi ini kadang ada yang 40, 50 yang sudah meninggal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari didik anakmu menurut jalan Tuhan. Jangan salah mendidik, begitu marah, rambutnya anak dipegang, kemudian dibenturkan ke tembok, itu namanya orang tua yang konyol. Mendidik anak, pukul pada waktu dia salah. Pukul pada waktu salah, tapi sesudah itu bebat hatinya. Sebab itu saya khawatir, tadi yang saya ceritakan, seorang ayah yang memukul anak perempuannya dengan sadis, saya khawatir anak ini akan dendam. Yang kedua, saya khawatir anak ini akan membenci setiap laki-laki. Karena saya yakin saudaraku, anak itu pasti ada bekas mengerikan cara memukul anaknya. Saudaraku, seperti memukul binatang, seperti memukul penjahat. Itu sebabnya jadi orang tua yang bijaksana. Jadi orang tua yang sungguh-sungguh di mana punya hatinya Tuhan. Anak pada waktu kecil kita disiplin. Tapi pada waktu dia sudah mulai remaja, kita berikan pengarahan, berikan pengertian. Tapi pada waktu dia sudah bisa berumah tangga, punya keluarga sendiri, dia adalah sahabat. Kita harus bisa membedakan fase-fasenya seperti itu. Karena kita akan tua saudaraku, umur pasti bertambah. Tetaplah berharap sama Tuhan. Didik anakmu dengan benar, berharap sama Tuhan. Jangan pernah berpikir engkau berharap kepada manusia. Sekalipun terhadap anakmu. Karena Alkitab mencatat terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita siapkan hati kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya kita naikkan pujian. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan terlambat di dalam mendidik anak-anak. Umur 4 sampai 6 tahun itu adalah anak yang bagus sekali. Jangan dimanja anakmu kalau engkau mengasihi dia. Didik dia dengan benar, supaya di hari tuanya dia menyukakan hatimu. Nah, sekarang kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami menjadi orang tua yang berhikmat. Mendidik generasi ke depan, generasi yang takut akan Tuhan. Generasi yang berintegritas, yang jujur, yang senantiasa
memuliakan nama Tuhan. Bapa, terima kasih, pakai kami Tuhan. Berikan kami hikmat sebagai orang tua untuk tidak membuat marah, menanamkan bibit-bibit kebencian kepada anak-anak kami. Tapi memperlihatkan, mentransferkan kasih Kristus. Sehingga di hari tuanya mereka juga akan mengasihi Kristus. Mengasihi sesama. Sehingga namamu dipermuliakan. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Tanamkan, materaikan dalam setiap hati kami masing-masing. Dan kami percaya Tuhan, setiap orang tua pasti mengasihi anak-anaknya. Karena tidak semua pasangan keluarga yang Tuhan berikan kesempatan untuk mendidik anak-anak. Tetapi kalau kami diberi kesempatan, dipercaya oleh Tuhan untuk melahirkan, membesarkan dan mendidik anak-anak, biarlah Tuhan memberikan hikmat, tuntunan kepada kami. Supaya Tuhan setiap kami dapat mendidik seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Sekarang kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Roti dan anggur yang ada di depan kami, tumpangkan tangan-Mu atasnya Tuhan. Engkau memberkati. Sehingga melewati perjamuan kudus ini yang lemah dikuatkan. Yang putus asa diberikan pengharapan. Yang susah dihiburkan. Bahkan yang sakit oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sudah disembuhkan. Sudah disembuhkan. Bapa, layakkan setiap kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Ampuni kelemahan kami, ampuni kekurangan kami Tuhan. Ampuni pelanggaran kami. Sehingga pada waktu kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, berkat-berkat ilahi kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur. Dan siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, seperti biasanya saya bacakan firman Tuhan sebelum saudara melaksanakan perjamuan kudus. Di dalam 1 Korintus pasal 11. Dari ayat yang ke-27 sampai 31. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Mari saudara angkat roti yang sudah diberkati oleh Tuhan dengan tangan kanan kita. Lebih tinggi dari kepala kita. Roti yang melambangkan tubuh Kristus. Tubuh yang terpecah-pecah. Darah bercampur dengan air keluar dari tubuh itu. Penderitaan, siksaan yang dialaminya. Bukan oleh karena perbuatannya. Bukan karena dosa dan pelanggarannya. Tapi dosa dan pelanggaran saudara dan saya yang ditanggungnya. Bahkan dia rela mati tergantung di atas kayu salib. Melalui kematiannya. Maka saudara dan saya dibebaskan dari hukuman. Dan bersama-sama dengan dia selama-lamanya di tempat kediamannya. Yaitu di sorga. Di kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan. Bukankah roti yang sudah diberkati oleh Tuhan, ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Haleluya. Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan pengucapan syukur dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita, saudara. Kalau plasma darah manusia yang pernah disembuhkan dari penyakit virus corona dan bisa menyembuhkan, bisa dipakai untuk menyembuhkan orang yang terpapar atau orang yang terinfeksi virus corona. Terlebih lagi darah Yesus bukan saja sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit, tetapi juga mentahirkan dan menyucikan hidupmu dan hidupku. Tidak ada bahan pencuci di dunia ini dapat menyucikan dosamu dan dosaku kecuali darah Yesus Kristus Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur? Ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Haleluya. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Buka kedua tangan saudara, mari menyembah. Mari bersyukur buat kebaikannya. Mari bersyukur buat kasih-Nya. Mari bersyukur, mari bersyukur buat cintanya. Haleluya, oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu, buat kasih-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan, untuk melakukan mujizat, untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita berdoa saudara. Bapak terima kasih untuk hari ini. Kami semua sudah diberkati. Tidak ada satupun yang tidak diberkati. Dan kami percaya Engkau senantiasa memelihara kami. Sehingga kami tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kami percaya Engkau juga mencukupkan segala keperluan kami. Tidak sampai berkekurangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberkati para pengusaha Tuhan yang sampai saat ini ada usaha bekerja dan sedang berusaha. Dengan usaha yang dikerjakannya Tuhan Engkau tolong. Sekalipun dalam masa-masa situasi seperti sekarang. Tapi kami percaya orang yang takut akan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan. Usaha pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati tangan-tangan yang sudah mengembalikan milik Tuhan. Persembahan persepuluhan yang sudah mereka bawa ke rumah perbandaran Tuhan. Engkau juga memberkati tangan-tangan yang akan memberkati pekerjaan Tuhan. Sekalipun melalui online. Tuhan Engkau memberkati. Dan kami percaya Tuhan seperti firman-Mu katakan. Kami akan diberkati. Karena firman-Mu katakan lebih berkat memberi daripada menerima. Itu janji Tuhan. Itu firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga percaya yang sakit juga Tuhan sudah sembuhkan. Dan saat ini yang terpapar virus Tuhan, hamba berdoa minta kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sudah disembuhkan. Biarlah setiap kami Tuhan, setiap jemaat-Mu ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Karena Engkaulah batu karang kami yang teguh. Engkaulah kubu pertahanan kami. Engkaulah kota benteng perlindungan kami. Dan tanduk keselamatan kami. Bapa terima kasih, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami akan akhiri ibadah ini hari ini Tuhan. Sebelumnya biarlah Engkau memberkati setiap kami dengan berkat-berkat yang terbaik dari tempatnya Maha Tinggi. Engkau curahkan limpahkan atas setiap kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka dengan mengangkat kedua tangan kami arahkan hati kami kepada Yesus Kristus Tuhan yang adalah sumber segala berkat. Sekarang kami siap untuk diberkati dan menerima berkat dari Bapa di sorga. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat dari Bapa kita di sorga. Kasih sayang daripada Yesus Kristus Tuhan kita serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus. Yang senantiasa memimpin, menyertai, memelihara, melindungi dan memberkati saudara. Usaha pekerjaan saudara diberkati oleh Tuhan.
Hidup rumah tangga saudara diberkati oleh Tuhan. Kesehatan saudara diberkati oleh Tuhan. Pelayanan saudara diberkati oleh Tuhan. Para suami diberkati oleh Tuhan. Para istri diberkati oleh Tuhan. Anak-anak juga diberkati oleh Tuhan. Juga para orang tua diberkati oleh Tuhan. Bahkan keturunan orang benar diberkati oleh Tuhan. Dan anak cucu kita tidak akan pernah meminta sedekah. Apapun yang saudara kerjakan melalui kedua tangan saudara. Karena saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mencintai pekerjaan Tuhan dengan tulus hati. Dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya sumber kehidupan saudara. Maka segala perkara dibuatnya berhasil. Yang percaya dan diberkati Tuhan. Percaya bahwa pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah terlambat. Bersama-sama dengan saya berkata, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya, amin.